Udah ya, Soan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada hari Jumat malam ini dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab At-Taubah, yang mana pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membacakan hadis nomor 19 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati beliau, hadis nomor 19, wa an Zir ibn Hubaishin qala ataitu Safwan bin Assalin radhiyallahu anhu as'aluhu anil mashi alal khuffaini faqala ma jaa bik ya Zirru faqultu ibtigha al-ilmi. Taib. Dari Zir bin Hubaish, beliau datang menemui Safwan bin Assal radhiyallahu ta'ala anhu. Zir bin Hubaish, beliau datang menemui Safwan bin Assal radhiyallahu ta'ala anhu. Tentunya beliau datang punya maksud dan tujuan. Tentunya maksud dan tujuan beliau datang menuju Safwan bin Assal karena ada sebuah perkara, ada sebuah masalah, ada sebuah ilmu yang ingin dia tanyakan kepada Safwan bin Assal radhiyallahu ta'ala anhu, yang menunjukkan keutamaan daripada Safwan bin Assal, atau hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Safwan bin Assal karena beliau didatangi dan sebab beliau didatangi adalah beliau tentunya dikenal memiliki ilmu. Maka tidak sembarang orang didatangi. Maka Zir bin Hubaish ini datang menuju Safwan bin Assal karena Safwan dikenal sebagai seorang ahlul ilmu. Beliau ingin menanyakan perkara tentang membasuh kedua khuf. Membasuh dua khuf, salah satu ilmu yang ada di dalam agama kita, yakni bagaimana cara membasuh khuf. Kemudian Safwan bin Assal bertanya kepada Zir bin Hubaish tentang niat beliau
maksud dan tujuan beliau mendatanginya, yakni mendatangi Sofwan bin Assal. Maka Zir menjawab, ibtigha'a al-ilmi, ibtigha'a al-ilmi. Tidak ada yang membuat dia datang untuk menemui Sofwan bin Assal kecuali satu, yaitu ilmu. Keinginan dan maksud datangnya Zir bin Hubeish ini tidak bercabang, tapi Zir bin Hubeish datang hanya untuk satu tujuan, yaitu ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang membasuh kedua khuf. Menunjukkan, hadis ini juga menunjukkan perlunya setiap penuntut ilmu, setiap pelajar, atau siapapun kita yang melakukan amal kebaikan, perlunya melihat dan memperhatikan maksud dan tujuan kita mengerjakan amal kebaikan tersebut. Saat kita mengajar, saat kita belajar, saat kita qiyamul lail, saat kita puasa, saat kita bersedekah dan seterusnya, maka perlu dan sangat perlu kita memperhatikan maksud dan tujuan dari dilakukannya amal-amal tersebut. Sementara hadis yang mulia ini berbicara secara khusus tentang seseorang yang mendatangi majelis ilmu atau mendatangi ahlul ilmu. Apa maksud dan tujuannya mendatanginya? Ketika kita datang ke dalam sebuah majelis ilmu, maka maksud dan tujuan itu sangat penting. Bahkan dia akan membantu kita memahami pelajaran yang disampaikan oleh sang pengajar. Kenapa bisa membantu? Ada yang mau coba? Gimana Pak? Kalau orang datang ke dalam majelis ilmu, atau kita sebagai seorang pengajar yang belajar ilmu agama atau pelajaran lainnya dengan maksud dan tujuan yang benar, mencari keridhaan Allah, maka akan diberikan bantuan oleh Allah di dalam memahami apa yang kita pelajari. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa bisa membantu? Bisa membantu apa? Lebih memahami. Hah? Kira-kira kenapa ya Pak? Sal? Diridhoin Allah, itu jawaban pertama. Karena Allah suka. Ya, karena Allah suka. Karena itu ini masalah yang siapa yang memahami agama akan dimudahkan dengan memahami agama. Yufaqihu fid din. Tayyib. Ada kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
Dalam surat Qaf ayat ke-37. Allah Ta'ala berfirman, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sungguh, kata Allah Jalla dzikruhu, pada kejadian-kejadian peristiwa yang Allah sebutkan di ayat ke-36, Allah Ta'ala mengatakan, wa kam ahlakna, di ayat ke-36 Allah mengatakan, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu minhum batasha fanaqqabu fil biladi hal mim mahis. Kata Allah Jalla dzikruhu, dan sangat banyak kami membinasakan umat-umat sebelum mereka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak kami membinasakan umat-umat sebelum mereka. Jadi siapapun umat yang mereka merasa memiliki kekuatan, yang merasa memiliki kehebatan, itu mereka pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Allah binasakan. Kemudian kata Allah Jalla dzikruhu, bahkan umat-umat yang pernah dibinasakan oleh Allah, asyadda minhum batasha, adalah umat-umat yang kekuatannya lebih. Jadi Allah memberikan peringatan kepada umat ini yang mereka merasa hebat, merasa jumawa dan yang semisalnya. Maka Allah ingatkan, jika itu semua tidak digunakan untuk mentaati Allah, itu umat-umat yang lebih kuat, yang lebih hebat dari umat ini pernah Allah binasakan. Pernah Allah binasakan. Jadi Allah mengingatkan kepada umat ini agar umat ini tidak berlaku semena-mena, tidak berlaku congkak. Kenapa? Karena salah satu sebab dibinasakan umat terdahulu karena perbuatan mereka yang semena-mena, perbuatan mereka yang
congkak, sombong, dan yang seterusnya yang semisal semakna dengannya. Kenapa kata Allah, orang dulu aja yang lebih kuat dari orang hari ini itu dibinasakan sama Allah. Gitu. Dibinasakan sama Allah. Terus kata Allah gini, inna fi dzalika ladzikra. Pada peristiwa orang-orang dahulu yang dibinasakan oleh Allah itu ada sebuah pelajaran. Ada sebuah pelajaran. Seharusnya ada sebuah pelajaran. Ya. Seharusnya ada sebuah pelajaran. Tetapi di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara umum manusia dapat mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Akan tetapi Allahu Jalla Dzikruhu ayat ini terlebih khusus untuk orang-orang yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad, orang-orang musyrikin yang hidup di zaman Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka membangkang dan seterusnya, membangkang, mengingkari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akibat dari orang-orang yang dulu pernah hidup dan mereka mendustakan nabi-nabi itu. Oke, anak pelan-pelan semoga bisa semuanya mengambil pelajaran. Dan yang dibinasakan dulu itu tenaganya, fisiknya, kekuatannya lebih dari orang musyrikin yang hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa dibinasakan oleh Allah. Maka yang lebih rendah lagi kekuatannya tentu jauh lebih bisa lagi dibinasakan. Kemudian Allah bilang gini, inna fi dzalika la dzikra. Sesungguhnya dibinasakannya umat-umat terdahulu itu seharusnya menjadi sebuah pelajaran. Seharusnya. Ya, benar-benar ada sebuah pelajaran, ada ibrah. Dalam setiap momen-momen itu ada ibrah, ada pelajaran yang bisa kita petik. Jelas ya? Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Terus Allah bilang kriteria orang yang bisa mengambil pelajaran dari setiap ibrah, dari setiap kejadian. Kata Allah apa? Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Yang dapat mengambil sebuah pelajaran dari peristiwa yang terjadi adalah orang yang melihatnya dengan hati mereka. Oke, sampai sini mafhum? Orang yang benar-benar meresapi sebuah peristiwa, sebuah kejadian, dia meresapi dengan hati mereka. Dengan hati mereka. Melihat sebuah peristiwa, fenomena yang Allah tetapkan di bumi ini, seperti misalnya apa? Fenomena COVID. Harusnya, idealnya COVID ini menjadikan orang lebih dekat dan lebih takut pada Allah. Ya nggak? Benar nggak, Sal? Harusnya begitu nggak, Pak? Kenapa? Kenapa, Pak?
Kenapa, Deka? Karena COVID bisa siapa aja kena. Oke, pertanyaannya saya ulang ya. Seharusnya COVID ini efek positifnya membuat orang lebih takut pada Allah dan lebih berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena lebih dekat dengan kematian. Faisal? Karena kalau orang yang bersapi, Iya. Nah, itu dia luar biasa Faisal kan? Subhanallah. Intinya meresapi, merenungi, mentadaburi ini COVID yang sangat dahsyat, memporak-porandakan dunia, sahih. Tapi dia cuma sebatas sebuah makhluk. Bagaimana yang menciptakannya kan gitu? Bagaimana yang menciptakan si COVID-nya ini? Yang telah dari makhluknya aja itu bisa memporak-porandakan dunia dan seisinya. Wah, kelabakan semuanya. Benar Pak ya? Berantakan semua. Hah? Semua ya, semuanya berantakan. Cuma dengan satu makhluk, COVID. Satu makhluk yang dinamakan oleh kita COVID. Itu semua berantakan. Tentunya kalau ini diresapi, ini akan timbul atau akan menghasilkan pelajaran yang luar biasa. Oh, berarti yang buat ini sangat-sangat luar biasa. Yang menciptakan COVID ini sangat luar biasa, sehingga bisa memporak-porandakan dunia dan seisinya. Tapi Pak, kalau orang tidak meresapi peristiwa COVID ini, itu biasa aja. Biasa aja nggak Pak? Biasa aja. Nggak tambah rasa takutnya pada Allah. Taib. Mungkin fitrah manusia takut mati. Ya, fitrah manusia. Tapi kan seharusnya yang ditakutkan bukan matinya. Apanya? Hidup sesudah matinya. Kemana? Kalau mati adalah perkara yang pasti. Dan kita nggak tahu bagaimana cara kematian kita. Yang kita tidak tahu kemana setelah kematian kita. Apakah menuju kebahagiaan atau kesengsaraan? Apakah kita akan bahagia? Apakah kita akan sengsara? Taib. Maka orang yang memperhatikan fenomena COVID ini, orang yang memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi sebelum COVID dengan hatinya, dengan meresapinya, maka COVID ini akan menjadikannya berusaha lebih dekat dengan Allah dan akan menjadikannya lebih takut dengan Allah. Itu. Tapi syaratnya apa kata Allah? Syaratnya apa? Liman kana lahu qalbun. Bagi siapa saja yang punya hati, kata Allah tuh. Bagi siapa aja yang punya hati. Ini penting, sangat penting ya. Siapapun pelajar yang belajar di majelis ilmu tidak menghadirkan hatinya keluar dari majelis ilmu, tidak menghasilkan apa-apa. Sebagaimana seseorang yang hanya melihat COVID dengan kacamata lahiriahnya saja, oh tahu berita-berita tentang COVID itu dia tahu,
Perkembangannya dia tahu, dia lihat dengan mata lahiriah. Tapi itu tidak berpengaruh pada keimanannya. Kenapa tidak berpengaruh pada keimanannya? Karena dia tidak melihatnya dengan kacamata hatinya atau batinnya. Kalau dia melihatnya dengan kacamata hatinya, dengan kacamata batinnya, maka itu akan menjadikannya lebih takut pada Rabb-nya. Akan menjadikannya lebih berusaha untuk mendekatkan diri pada Rabb-nya. Dan nyata, sangat nyata, orang tidak bawa apa-apa sepulang dari majelis ilmu. Orang nggak bawa apa-apa sepulang dari majelis ilmu. Karena yang bisa ngambil pelajaran dari materi yang disampaikan siapa? Siapa? Liman kana lahu qalbun. Jelas nggak nih? Mafhum nggak? Liman kana lahu qalbun, yang duduk di majelis ilmu, dia bawa hatinya nih, hatinya dia bawa juga. Dia berusaha memahami dengan hatinya, dengan konsentrasi. Coba aja orang datang majelis ilmu tidak bawa hatinya, tidak bawa konsentrasi, apa yang terjadi? Yang terjadi apa, Pak? Kira-kira apa Mas Wawan yang terjadi? Kosong. Kosong. Walaupun dia hadir dari awal sampai akhir. Tapi kalau dia tidak menyertakan hatinya di majelis ilmu, kalau dia hanya menempatkan lahiriah atau jasadnya di sebuah majelis ilmu, kalau cara menuntut ilmunya seperti ini, sampai kapanpun dia nggak akan ngerti ilmu. Bahwa ini Allah yang bilang, liman kana lahu qalbun. Ustadz, bagaimana? Berarti kalau kita lagi menuntut ilmu harus konsentrasi, fokus? Iya. Iya. Walaupun orderan helm banyak, Ustadz, gitu kan. Dua-dua tukang helm lah gitu. Iya, bisa pas begitu ya. Ini dua-duanya teman saya, Pak, tukang helm tuh, Pak. Jadi gimana dong, Ustaz? Izin dulu ke bawah, gitu kan? Ngapain? Ngomong sih ke WC, di WC cetan berapa harganya, gitu kan? Misalnya, benar nggak, Ustaz? Ini pelajaran ini sangat berharga nih, Masya Allah, luar biasa. Ya, siapapun pengajarnya, yang ngajarnya, kalau dia murojaah tidak menghadirkan hatinya, wah itu tidak menghasilkan ilmu dari apa yang dia baca. Butuh waktu yang panjang. Kenapa butuh waktu yang panjang? Sampai hadirnya hatinya. Ada nggak orang baca sambil iseng? Ada nggak, sih? Ada. Dapat sesuatu? Enggak. Tapi dia harus baca, fokus, hadirkan hatinya. Baru dia bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang dia baca. Sehingga dia pun bisa menyampaikan kepada kaum muslimin atau kaum muslimat yang lainnya. Jelas kaitannya. Orang yang datang majelis ilmu, kenapa? Atau dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang benar, maka akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami ilmu setelah kemudahan dari Allah. Tidak sampai di situ. Bahkan Allah mengatakan, "Aw alqas sam'a wa huwa syahid." Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Dan dia juga memfokuskan pendengarannya. Fokus tuh pendengaran itu. Fokus. Wa huwa syahid. Kata para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, syahid hadir. Yang dimaksud dengan syahid adalah hatinya hadir, pendengarannya hadir di majelis ilmu itu. Seluruhnya hadir. Kan ada orang di dalam majelis ilmu, pendengarannya tidak hadir, hatinya juga nggak hadir. Paham nggak maksud itu? Ada orang di majelis ilmu, hatinya nggak hadir, pendengarannya juga nggak hadir. Seperti apa misalnya Mas Wawan? Hah? Tidur misalnya. Apalagi? Main handphone, streaming. Taib. Kalau antum pernah bengong nggak? Bengong. Pernah bengong? Orang bengong itu dipanggil bisa nggak? Nggak, dia lagi bengong nih. Sal, Sep. Begitu nggak reaksi orang bengong? Benar nggak Pak? Dek. Oh iya, siap. Kenapa? Ya. Itu berarti hadir tuh semuanya tuh. Orang kalau sudah hadir hati, telinganya, pikirannya fokus di majelis ilmu, kerang-kering handphone itu nggak kedengeran tuh Pak. Getaran handphone itu udah nggak kedengeran lagi tuh. Kenapa sih bisa begitu? Paham? Kenapa? Harusnya tuh kayak begitu tuh. Itu yang hadir tuh. Itu yang benar tuh, hatinya yang benar, pendengaran yang benar, pikiran yang benar. Itu udah fokus. Kayak orang bengong. Orang bengong mau diapain juga? Woi. Hah? Benar? Paham Mas Wawan? Nah. Dan yang seperti ini yang bisa mendapatkan ilmu dengan baik. Gitu. Makanya penting untuk kita semua memahami tentang berharganya ilmu agama ini. Tidak sembarangan orang bisa faham ilmu agama. Sebagaimana tadi hadis yang disampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Balik lagi kepada apa nih Pak? Kepada apa Mas Wawan? Balik lagi ini semua kepada dasar-dasar menuntut ilmu agama. Sahih ya? Bukan hanya sebatas euforia, kesenangan, semangat untuk menghadiri sebuah majelis ilmu. Jelas ya? Mafhum? Kan ada orang yang euforia datang majelis ilmu, tapi dia lupa bawa catatan, tapi dia lupa bawa pulpen, atau alat-alat tulis yang lainnya, atau yang membantu dia untuk bisa mencatat, merekam apa yang disampaikan. Gitu. Antum pernah ngapel nggak dulu? Ngapel. Nganggur. Iya kan? Oke, antum tahu nggak orang ngapel itu tangan kosong apa ada yang dibawa? Bawa sesuatu? Tertamak. Keumuman orang ngapel datang ke rumah calon mertuanya, tuh bawa apa tuh? Bawa sesuatu tuh. Nggak lupa itu tentengan, benar nggak? Nggak lupa.
gak lupa. Ini tak mungkin kita belum sampai di tahap ini dalam ilmu. Belum sampai nih kita. Orang kalau sudah cinta sama ilmu, itu kepala itu pulpen ada nggak ya di tas? Terus kira-kira buku tuh ada nggak ya? Nah itu isi kepala itu begitu tuh. Mau ke rumah si fulana, bapaknya suka martabak, tapi gue nggak bawa martabak. Bapaknya, ibunya suka comro, tapi kita nggak bawa comro nih. Nggak mungkin, balik lagi tuh, cari tukang comro, cari tukang martabak, betul nggak? Sahih nggak kayak gitu? Wih, sudahlah. Jebakan bed. Tapi betul nggak begitu Pak? Nyata nggak sih? Nyata. Orang gitu kan? Oke, kita ganti deh contohnya deh. Nggak usah meeting, nonton bola, supporter bola, klub A. Mungkin nggak sih supporter bola datang ke klub A yang mau dia dukung pakainya baju atau kaos klub supporter B? Mungkin nggak? Atau dia pakai bawa kaos oblong tanpa ada indikasi dia mau dukung supporter A? Mungkin nggak? Terus kalau misalnya kejadian ada orang nonton bola klub A, dia pakai kaos tidak klub A atau kaos bebas, kemudian isi kepalanya apa kira-kira? Di stadion sebelum masuk cari yang jual kaos. Benar nggak tuh? Benar nggak? Sebelum masuk stadion cari dulu, kenapa? Aneh nggak pakai kaos ini. Aneh nggak bawa bendera. Apalagi sih? Slayer gitu. Minimal slayer lah gitu ya, minimal slayer. Begitu tuh reaksi atau yang dilakukan oleh supporter. Penuntut ilmu ini ke dalam majelis ilmu, oh udah tahu nih, udah tahu ngajinya jam berapa, maghrib apa pindah isya, kan gitu, dipantau tuh terus tuh. Maghrib atau pindah isya, bahasnya apa? Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, atau kitab-kitab yang lainnya gitu. Catatannya, bajunya, sendalnya, sepatunya, wah itu iya begitu kira-kira penuntut ilmu tuh. Semua yang mendukung faktor untuk bisa sampainya ilmu tuh udah kebayang. Mungkin sebagian kita belum sampai tingkat ini, sehingga ilmu yang dihasilkan pun belum apa? Belum maksimal. Belum maksimal. Lihat nih, siapa? Sofwan bin Asal, dia tanya, apa tujuannya antum datang ke sini? Gak ada yang lain kecuali ilmu. Gak ada yang lain kecuali ilmu. Fokus kecuali ilmu. Tidak ada yang lain, dia datang kecuali untuk ilmu. Yang lain tuh nggak ada bandingannya dibanding ilmu, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Ilmu nggak bisa dibandingi dengan apapun juga. Jadi ini sangat mendukung untuk kita bisa punya ilmu setelah kita hadir di dalam majelis ilmu. Jelas ya sampai sini ya? Ada yang mau tanya sampai sini? Bagaimana cara kita memaksimalkan
kajian ini kan pulang kerja, jadi kadang secara langsung pun tiba-tiba kepikiran kayak kerjaan lagi ada masalah, atau yang memang sebagai pedagang perniagaannya sekelibat dia mikir minta gimana jual gini, atau mungkin sebenarnya yang udah punya anak atau istri mungkin mikir di rumah anak minta makan terpulang beli makan apa ya, kan maksudnya itu pikiran yang sekelibat mengganggu, jadi kita fokus untuk di majelis ilmu itu gimana kita maksimalin. Baik. Caranya mengetahui tentang keutamaan ilmu yang tidak bisa ditandingi dengan apapun juga. Tidak bisa. Ilmu itu nggak bisa ditandingi sama harta sebanyak-banyaknya, itu nggak bisa. Imam Hasanul Basri, ada seorang imam namanya Imam Hasan Al-Basri dari Basrah, ma'ruf sebagai ahlul ilmu. Orang datang ke Basrah, tanya kepada penduduk Basrah, apa yang membuat Hasanul Basri itu namanya tinggi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Anda mau ngomongnya takut, ngeri. Apa kata manusia yang menjadi saksi tentang Hasan Al-Basri? Kata manusia yang ditanya, ada orang yang tanya kepada orang-orang Basrah. Orang Basrah menjawab dengan jawaban yang sama. Katanya apa? Kami semua membutuhkan ilmunya Hasanul Basri. Dan Hasanul Basri, dia tidak membutuhkan apa yang ada pada kami dari harta-harta yang kami miliki. Paham sampai sini? Jelas? Kalau beda ketika ada seseorang punya embel-embel dari satu ketaatannya, tidak akan disempurnakan kemuliaan di bumi ini. Paham? Imam Hasanul Basri dengan ilmunya, orang nggak bisa bayar dia, karena dia nggak butuh dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Paham nggak? Orang nggak bisa bilang, antum saya bayar segini, antum mengajar di sini. Oh, nggak bisa, itu Hasan Al-Basri kayak begitu. Itu Imam Hasanul Basri itu. Semua manusia Basrah butuh dengan ilmunya Hasanul Basri, dan Hasanul Basri dengan ilmunya tidak minta imbalan balik. Paham? Biasanya seseorang yang melakukan kebaikan mengharapkan apa? Balasan. Tidak dengan Imam Hasanul Basri. Sehingga itulah yang menjadi faktor yang para orang-orang Basrah mengatakan itu yang membuat beliau ditinggikan oleh Allah. Karena beliau tidak mengharapkan sesuatu dari ilmu yang beliau miliki dan beliau sampaikan. Sehingga tidak ada manusia satupun juga yang bisa mengendalikan dirinya. Itu tingginya ilmu. Tingginya ilmu. Siapapun gak bisa mengendalikan Hasanul Basri, karena dia tahu kedudukan ilmu dan ahlul ilmu. Luar biasa. Paham Pak? Jelas? Beda ketika kita melakukan satu kebaikan dan ada keinginan embel-embel dari kebaikan dunia yang kita harapkan, kesempurnaan kebaikan itu tidak akan Allah berikan. Jelas? Kesempurnaan kebaikan atau kesempurnaan ganjaran itu tidak akan diberikan oleh Allah.
Kenapa? Karena kita menyertakan keinginan-keinginan lain dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jelas? Nggak ada yang bisa meninggikan ketinggian ilmu. Nggak ada. Nggak ada. Apapun yang ada di dunia ini nggak bisa mengalahkan ketinggian ilmu. Jadi kalau diilustrasikan, dianalogikan, kalau orang mau butuh ilmu Hasanul Basri, maka datang ke Hasanul Basri. Tapi kalau orang meminta, mengajak, mengundang Hasanul Basri untuk sebuah keperluan, maka ketika Hasanul Basri bilang nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Siapapun yang mengajaknya, siapapun yang mengundangnya, nggak bisa. Sekali nggak bisa, nggak bisa. Kenapa dia berani bilang nggak bisa, Sal? Kenapa? Karena Hasanul Basri nggak punya kepentingan dengan manusia, nggak ada kepentingannya. Karena Hasanul Basri tidak mengharapkan jaza dari manusia atas ilmu yang beliau sampaikan. Kalau beliau bisa, bisa. Kalau beliau bilang nggak bisa, nggak bisa. Itu dia tingginya ilmu. Gak bisa ditandingi dengan apapun juga. Jadi orang harus tahu tentang tingginya ilmu dalam dunia, di dunia dan di akhirat. Tingginya ilmu dan ahlul ilmu. Tingginya ilmu dan ahlu ilmu. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, inna ahlal ilmi la yahtajuna ilan nasi awaman. Sesungguhnya ahlul ilmu itu mereka tidak bergantung kepada manusia, terlebih lagi mereka orang-orang awam. Tidak bergantung, tidak membutuhkan. Walakin nas al-awam, akan tetapi manusia yang awamlah yang membutuhkan ahlul ilmu. Itu Pak, sikap ahlul ilmu tuh begitu. Sikap ilmu tuh begitu. Maka kalau orang belum mengerti tentang tingginya kedudukan ilmu di sisi Allah, ya tentunya sesuatu itu bisa menggerogoti dirinya, mengganggu pekerjaannya, bisa mengganggu keluarganya, bisa mengganggu ini dan itu, bisa mengganggu dan seterusnya. Nah, dia belum mengerti tentang tingginya ilmu, tingginya kedudukan ilmu. Taib, ada lagi? Ada di situ, Dek? Iya, Pak. Terkait dari hadis ini kan sampaikan bahwa dia mencari ilmu, dia ada sesuatu masalah kalau dia ingin ketahuan. Untuk menuntut memang harus begitu. Betul, Pak. Jadi gini, Imam Syafi'i mengatakan seseorang yang membawa status sosialnya dalam majelis ilmu itu nggak akan pernah bisa punya ilmu. Nggak akan pernah bisa punya ilmu.
Antum lihat orang yang bawa status sosial di majelis ilmu, di mana dia akan pilih di mana dia duduk. Sahih? Di mana dia duduk? Dia akan mau datang ke majelis ilmu kalau orang tahu siapa dia. Dia akan datang dengan statusnya yang tidak membutuhkan ilmu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, siapapun orang yang datang majelis ilmu dengan status sosialnya, gak akan punya ilmu. Tidak boleh orang datang majelis ilmu kecuali datang sebagai orang awam yang membutuhkan ilmu. Gak bisa seorang direksi datang ke dalam majelis ilmu membawa status direksinya. Lihat gayanya di majelis ilmu kayak gimana. Lihat duduknya di majelis ilmu seperti apa. Lihat caranya bicara di majelis ilmu kayak gimana. Sehingga itulah yang menjadi penghalang sampainya ilmu kepadanya. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Karena dalam asar disebutkan yang menghalangi sampainya ilmu. Ilmu itu tidak bisa sampai kepada dua golongan manusia. Yang pertama, yang memiliki sifat sombong. Sombong. Kemudian yang kedua, yang memiliki sifat sungkan. Ya, sungkan. Malu. Malu yang tidak tepat. Ini penghalang sampainya ilmu. Kita nggak usah bicara sebagai atau melihat seorang ulama. Kita bicara tentang kita. Ketika kita datang majelis ilmu, tentang yang dibahas atau materi yang dibahas adalah materi yang mungkin kita pernah tahu, yang mungkin pernah kita dapatkan. Bagaimana kita duduk di majelis ilmu itu? Gimana soal? Cuek, saya agak cuek, agak tidak perhatian, sehingga dia keluar dari majelis ilmu tidak mendapatkan tambahan ilmu yang disampaikan. Karena bisa jadi satu hadis yang sama dengan penjabaran yang berbeda. Mungkin? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sehingga dengan anggapan, oh saya udah tahu ini, jadi udah deh sambil main handphone aja deh. Udah, oh ya pembahasannya udah pernah dibahas sama ustadz yang lain. Gak usah bicara ulama, bicara kita. Apa yang kita bawa dari majelis ilmu? Ada? Gak ada. Kenapa? Karena kita datang dengan kesombongan. Sudah pernah kita bahas itu. Karena kita duduk di majelis ilmu dengan membawa kesombongan. Nyata? Kan ilustrasi sederhananya, nggak ada orang yang komplain sama imam yang baca Al-Fatihah di setiap rakaat. Ya nggak? Sebelum mulai, Mam, ya, ganti ya Al-Fatihahnya surat yang lain kayak gitu. Ada nggak? Gak ada yang komplain. Dan seharusnya ilmu seperti itu. Orang nggak ada Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi. Ada nggak gitu? Gak ada. Nah ini yang kita harus bawa di majelis ilmu. Ketika kita duduk majelis ilmu, kita sebagai orang yang nggak punya ilmu, tempatkan posisi kita sebagai orang yang nggak punya ilmu. Kita pengen dapat ilmu, kita pengen dapat manfaat. Itu dia penuntut ilmu. Itu dia penuntut ilmu.
Apalagi penuntut ilmu datang bawa jabatannya. Ba'id dari ilmu, ba'id. Jauh dari ilmu. Jauh. Duduknya aja milih, sahih nggak? Di mana dia duduk? Sebelah siapa? Kanan kirinya? Benar? Kalau dia datang dengan status seorang talib, belajar, yang butuh ilmu, oh dia duduk di hadapan syekhnya. Duduk. Depan. Sebagai talib. Itu kan yang dilakukan oleh para sahabat dulu ketika mereka belajar. Kisah ma'ruf. Ibnu Abbas ketiduran depan rumahnya Mu'ad bin Jabal. Ibnu Abbas siapanya Nabi, ma'ruf. Sepupunya Nabi SAW. Dibangunin oleh Mu'ad. Kenapa antum nggak ketok rumah saya aja? Gitu. Ibnu Abbas bilang, saya nggak mau ganggu antum. Karena beginilah kami dididik beretika dan beradab kepada para ulama kita. Subhanallah. Luar biasa. Naik tunggangan, Mu'ad naik, Ibnu Abbas tarik tunggangannya naik. Enggak. Beginilah kami dididik memuliakan ulama-ulama kita. Itu. Ibnu Abbas kan bisa bilang, Ibnu Mas'ud, lu jangan macam-macam, walaupun lu lebih tua, gue lebih muda, tapi gue sepupunya Nabi lu. Enggak begitu. Ya nggak, Sal? Bisa nggak begitu, Sal? Mungkin nggak begitu? Mungkin aja. Hah? Iya, mungkin aja gitu. Mungkin aja, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Gitu. Nggak ada yang bisa melebihi ketinggian ahlul ilmu, nggak ada. Apapun juga. Sampai raja-raja di dunia ini nggak bisa melebihi ketinggiannya ahlul ilmu, nggak bisa. Sama sekali nggak bisa, karena dia harus berhadapan dengan Allah. Karena ahlul ilmu langsung Allah yang tinggikan. Maka wahai para penuntut ilmu, jagalah kedudukan antum sebagai penuntut ilmu. Antum dimuliakan oleh Allah karena menjadi seorang penuntut ilmu. Jangan rendahkan diri antum di hadapan manusia. Itu penuntut ilmu. Penuntut ilmu tinggi. Baik, nanti saya bahas pada pertemuan yang lain, insyaallah, tentang ilmu dan keutamaannya. Karena sudah cukup larut malam, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.